2701 Ketidakberdayaan Qin Yu, Shadow Void Escape Jimat. Qin Yu menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian berhasil melarikan diri. Namun, pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memandang Raja Qin dengan skeptis. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Shadow Void Escape Talisman. Shadow Void Escaping Jimat adalah Celestial Jimat yang ditulis oleh Celestial King dengan susah payah. Tingkat keberhasilan menulis 1 cukup rendah. Memiliki Shadow Void Escaping Talisman sama dengan 1 kesempatan menyelamatkan nyawa melawan Raja Surgawi atau di bawahnya. Selama lawanmu tidak lebih kuat dari Raja Surgawi, selama kamu bisa mengaktifkannya sebelum mereka membunuhmu, mereka hanya bisa melihat tanpa daya saat kamu melarikan diri. Raja Qin menjelaskan sambil melihat wanita tua yang berdiri di jarak. Pada saat ini, ekspresi wajah keriput wanita tua itu sangat menyeramkan. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Raja Qin dengan tajam ketika dia bertanya, "Jimat pembebasan bayangan kekosongan. Apakah itu pekerjaanmu?" Dia tampak seolah-olah dia siap untuk membunuhnya begitu dia menjawab dengan setuju. "Senior, apakah Anda benar-benar berpikir saya memiliki jimat kabur bayangan void?" Raja Qin tersenyum pahit dengan sedikit ketidakberdayaan. Sebagai tuan rumah Raja Qin, dia biasanya menyendiri dan dihormati oleh semua orang. Namun, pada saat ini, lelaki tua ini harus melunakkan sikapnya karena wanita tua itu terlalu kuat. Bagaimanapun, dia adalah seorang duke surgawi. Akan semudah membalik telapak tangan baginya untuk membunuhnya. Pada saat ini, sebagian besar penonton juga menyadari bahwa Duan Lingtian tidak mati. Duan Lingtian tidak mati. Bagaimana mungkin? Dia diselimuti energi yang menakutkan itu, bagaimana mungkin dia tidak mati? Bagaimana dia bisa bertahan? Duan Lingtian tidak mati. Sepertinya dia menggunakan Shadow Void Escaping Talisman. Jimat pelarian bayangan void. Jimat itu hanya bisa ditorehkan oleh Raja Surgawi atau mereka yang lebih kuat. Selain itu, tingkat keberhasilan penulisan 1 oleh Raja Surgawi kurang dari 1%, kan? Benar, dikatakan jika seseorang menggunakan jimat, seseorang dapat dengan mudah melarikan diri dari Raja Surgawi dan mereka yang lebih lemah. Jimat itu sangat langka dan berharga. Jimat surgawi ini langka bahkan di kerajaan surgawi peringkat tinggi. Bagaimana Duan Lingtian mendapatkannya? Semua orang dikejutkan oleh fakta bahwa Duan Lingtian memiliki jimat surgawi Shadow Void dan bahkan telah menggunakannya untuk melarikan diri dengan sukses dan mudah. Sepertinya Duan Lingtian benar-benar tidak berasal dari latar belakang normal. Dia tidak hanya melarikan diri dari elit dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, tetapi dia telah melarikan diri menggunakan jimat yang tak ternilai harganya seperti Shadow Void Escape Celestial Talismans. Tidak diragukan lagi dia pasti berasal dari faksi lawan dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Kamu benar, saya tidak yakin sebelumnya. Namun, setelah melihat ini, saya yakin Duan Lingtian dari sekte lawan dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Terlebih lagi, sekte asalnya juga tidak lemah, dan dia pasti memiliki status tinggi di sekte tersebut. Tepat, bahkan di sekte pengembara surgawi yang pengasih, saya yakin murid-murid di bawah 100 tahun tidak memiliki jimat surgawi yang berharga seperti Shadow Void Escaping Talisman. Pada saat ini, wanita tua yang melayang di atas arena mengalihkan pandangan dinginnya ke Qin Yu dan bertanya sambil mencibir, "Sebelumnya, kamu bilang dia baru naik ke Spirit of Arching Heaven kurang dari 5 tahun yang lalu." "Senior, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Meskipun dia dalam kesulitan sekarang, dia masih senang Duan Lingtian berhasil melarikan diri. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja naik kurang dari 5 tahun yang lalu memiliki kekuatan yang sebanding dengan Great Overarching Golden Celestial dan juga memiliki Shadow Void Escape Celestial Jimat? Apa menurutmu aku bodoh?" Suara dan mata wanita tua itu menjadi semakin dingin, menyebabkan Qin Yu menjadi pucat dan merasa seolah-olah musim dingin telah tiba lebih awal. "Senior, aku benar-benar tidak berbohong padamu." Senyum pahit di wajah Qin Yu semakin dalam. Mata wanita tua itu tidak berpaling dari wajah Qin Yu, mencoba untuk melihat apakah dia berbohong. Namun, yang mengejutkannya, dia menemukan tidak ada tanda-tanda dia berbohong. Bahkan ketika dia meningkatkan tekanannya padanya, dia tiba-tiba tetap teguh dan tidak terlihat sedikit pun bersalah. Ini membuat suasana hatinya menjadi gelap. Mungkinkah bocah itu benar-benar baru naik kurang dari 5 tahun yang lalu? Jika itu benar, maka, dengan potensi masa depannya, aku khawatir bahkan sekte kita tidak bisa menghadapinya nanti.
Wanita tua itu tahu bahwa bukan tidak mungkin seorang jenius yang tiada taranya muncul di alam Devata dan mencapai kekuatan yang sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah kenaikannya. Namun, jenius seperti itu sangat langka di semua alam Devata. Jenius mengerikan semacam ini biasanya menerima beberapa warisan, teknik, atau senjata dari alam Devata saat mereka berada di alam duniawi. Sejak awal, individu-individu ini harus luar biasa. Lagi pula, ada banyak orang di alam duniawi. Bahkan jika seseorang memperoleh teknik atau senjata tingkat tinggi dari faksi yang luar biasa di alam Devata, seseorang mungkin belum tentu dapat memperoleh kekuatan yang sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh dalam waktu 5 tahun setelah naik saat berusia lebih muda dari 100 tahun. Karena Duan Lingtian berusia kurang dari 100 tahun, tidak mungkin dia adalah seorang surgawi tanpa tubuh ketika dia naik ke surga yang menyelimuti roh. Celestial tanpa bodi langsung menjadi celestial emas segera setelah mereka naik sementara celestial non-bodiless menjadi celestial surgawi ketika mereka naik. Jika saya mengetahui bahwa Anda berbohong kepada saya di masa depan, saya tidak hanya akan memotong tubuh Anda menjadi 1000 bagian, saya akan menggiling tulang Anda menjadi debu, dan membiarkan seluruh rumah Raja Qin menemani Anda ke kuburan Anda, kata wanita tua itu kepada Qin Yu dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya kabur sesaat sebelum dia menghilang tanpa jejak. Jangankan pejabat tinggi dari istana Raja Qin, kata-kata perpisahan wanita tua itu menyebabkan ekspresi Raja Qin dan Pangeran Ketiga juga sangat berubah. Mereka semua, tanpa kecuali, merasa bahwa Qin Yu telah membohongi wanita tua itu. Lagi pula, mereka tidak berpikir bahwa Duan Lingtian mungkin baru saja naik ke Spirit of Arching Heaven kurang dari 5 tahun yang lalu. Qin Yu pasti berpikir dia sangat pintar karena berhasil berbohong pada wanita tua itu. Aku khawatir dia akan menyeret seluruh rumah Raja Qin ke neraka bersamanya. Dia benar-benar berlebihan. Bagaimana mungkin seseorang yang berusia lebih muda dari 100 tahun dan baru naik kurang dari 5 tahun yang lalu memiliki kekuatan seperti ini? Elit sekte pelancong surgawi yang pengasih itu telah memperingatkan bahwa dia akan membunuhnya dan semua orang di istana Raja Qin jika dia tahu bahwa dia berbohong. Qin Yu ini hanyalah kutukan bagi rumah Raja Qin. Begitu dia kembali, dia menempatkan rumah besar itu dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi, tingkat bahayanya adalah ancaman pemusnahan. Di sekitarnya, semua orang di area VIP, kecuali sekte naga terbang, mulai menyalahkan dan mengutuk Qin Yu. Mereka semua mengira dia adalah penyebab rumah Raja Qin berada di ambang kehancuran. Bahkan anggota istana Raja Qin merasakan hal yang sama. Qiner, kamu, Raja Qin dan Pangeran Ketiga hanya melihat Qin Yu dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Jika putra atau putri mereka yang membawa bahaya seperti itu ke istana Raja Qin, setidaknya mereka sudah menamparkan anak-anak mereka. Namun, Qin Yu adalah putra saudara keempat mereka. Paman tertua, paman ketiga. Karena elit dari sekte pengelana surgawi yang pengasih telah pergi, apakah masih perlu bagiku untuk berbohong padamu? Duan Lingtian benar-benar hanya naik ke Spirit of Arching Heaven kurang dari 5 tahun yang lalu. Qin Yu hanya bisa menjelaskan dengan pahit saat dia melihat ketakutan di mata Raja Qin dan Pangeran Ketiga. Dia tidak menyalahkan mereka karena kesulitan memercayai kata-katanya. Lagi pula, itu benar-benar terdengar tidak masuk akal. Dia tidak memikirkan peringatan wanita tua itu karena dia memiliki hati nurani yang bersih dan tidak berbohong. Qiner, kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Pangeran Ketiga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka keponakannya akan terus bersikeras bahwa Duan Lingtian baru naik kurang dari 5 tahun yang lalu. Itu seperti yang dikatakan Qin Yu, sekarang setelah pembangkit tenaga listrik dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih telah pergi, Qin Yu tidak perlu berbohong kepada mereka. Qin Yu mempelajari lingkungan sekitar sebelum dia berkata, Paman tertua, Paman Ketiga, mengapa kamu tidak menangani masalah di sini dulu? Saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui tentang Duan Lingtian setelah Anda selesai mengurus bisnis Anda. Ada terlalu banyak orang di sekitar, yang berarti ada banyak telinga di sekitarnya. Dia tidak berniat mengungkapkan rahasia Duan Lingtian di depan begitu banyak orang. Sebelumnya, dia telah mengatakan bahwa Duan Lingtian baru saja naik ke surga yang melingkupi roh kurang dari 5 tahun yang lalu dengan harapan dapat meyakinkan wanita tua itu bahwa dia telah menemukan orang yang salah. Apalagi memiliki permusuhan, bagaimana jalur Duan Lingtian dan pemimpin sekte dari sekte pelancong surgawi bahkan berpotongan. Namun, setelah itu,
ketika Duan Lingtian menyebut seorang gadis bernama Mu Rongbing. Namun, selain itu, dia tidak tahu apa yang menyebabkan permusuhan antara Sekte Pelancong Surgawi Yang Pengasih dan Duan Lingtian, dan Qin Yu tidak tahu Duan Lingtian memiliki jimat pelarian bayangan Void yang ditulis oleh Raja Surgawi. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah mengabaikan fakta bahwa Duan Lingtian baru naik kurang dari 5 tahun yang lalu jika dia mengetahui hal ini. Lagi pula, karena pengungkapannya, dia membawa lebih banyak bahaya bagi Duan Lingtian. 2.702 juta mil jauhnya Qin Yu hanya panik sebelumnya, itu sebabnya dia mengatakan fakta bahwa Duan Lingtian baru naik kurang dari 5 tahun yang lalu. Kalau tidak, dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, mengungkapkan fakta itu hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan bagi Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata Qin Yu, meskipun Raja Qin dan Pangeran Ketiga masih merasa sedikit skeptis, mereka mengangguk sebelum menyapu pandangan mereka pada orang-orang di sekitarnya. Selain para tamu di kursi VIP yang hampir tidak menderita, sebagian besar orang di kursi umum yang berasal dari 16 kabupaten nyaris tidak selamat. Pangeran Ketiga melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, rumah Raja Qin tidak mengharapkan bencana seperti itu terjadi hari ini. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami. Yang mulia, Pangeran Ketiga, terlalu sopan." Melihat orang kedua dari Istana Raja Qin secara pribadi meminta maaf, banyak orang dari sekte dan klan besar di wilayah Istana Raja Qin melambaikan tangan mereka dengan acuh. Kecelakaan hari ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh Istana Raja Qin, juga bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh rumah besar itu. Untuk alasan ini, Anda tidak perlu meminta maaf. Benar, Pangeran Ketiga, kecelakaan hari ini semua karena pembangkit tenaga listrik Sekte Wisatawan Surgawi Yang Pengasih. Dapat dimengerti bahwa rumah Raja Qin tidak dapat campur tangan. Bagaimanapun, sekte ini bahkan lebih kuat daripada kerajaan surgawi tingkat tinggi. Pangeran Ketiga, apakah Anda tahu apa basis kultivasi dari pembangkit tenaga listrik itu dari Sekte Wisatawan Surgawi Yang Pengasih? Dia adalah Celestial Duke, kan? Berdasarkan kata-kata mereka, jelas mereka tidak menyalahkan rumah Raja Qin atas insiden hari ini. Faktanya, sepertinya mereka lebih ingin tahu tentang seberapa kuat wanita tua itu dan basis kultivasinya. Dihadapkan dengan pertanyaan semua orang dan ekspresi penuh harap, Pangeran Ketiga menghela nafas dan dengan agak tak berdaya berkata, "Senior itu adalah tetua inti dari Sekte Wisatawan Surgawi Yang Pengasih. Dia, memang, seorang adipati surgawi." Adipati surgawi. Begitu kata-kata Pangeran Ketiga mati, seluruh tempat menjadi sunyi. Meskipun banyak dari mereka berspekulasi bahwa wanita tua itu adalah seorang duke surgawi, untuk memastikannya adalah cerita yang berbeda. Setelah mereka sadar kembali, beberapa dari mereka menarik napas dengan tajam dan beberapa menelan ludah. Mereka yang berasal dari sekte dan klan besar di wilayah Istana Raja Qin berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Bagi mereka, bisa melihat Celestial Duke beraksi adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi, dia benar-benar seorang duke surgawi dari Sekte Wisatawan Surgawi Yang Pengasih. Sudah lebih dari 100 tahun sejak duke surgawi muncul di Istana Raja Qin, kan? Perjalanan ke mansion ini sama sekali tidak sia-sia. Tidak disangka kita akan bertemu duke surgawi selama kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Seseorang tertawa. "Tunggu sampai kita kembali. Saya akan memberitahu semua orang bahwa saya melihat seorang duke surgawi beraksi. Saya yakin banyak orang akan merasa iri dan menyesal tidak datang." Melihat adegan ini, Pangeran Ketiga menatap kosong ke arah mereka sejenak sebelum akhirnya berdeham untuk mendapatkan perhatian mereka. Dia berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, rumah Raja Qin memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Jika ada di antara Anda yang lebih suka beristirahat selama beberapa hari di King City, beritahu kami, dan kami akan mengaturnya. Jika Anda berencana untuk pergi sekarang, saya akan menemui Anda di King City." Seseorang tertawa sebelum berkata, "Pangeran Ketiga, saya sedang terburu-buru untuk kembali ke sekte saya jadi saya tidak akan tinggal. Tidak perlu menyusahkan diri sendiri untuk mengantar kami pergi." Banyak orang menggemakan kata-kata orang ini saat tawa terdengar di udara. Segera setelah itu, banyak sosok terbang ke langit, dengan cepat meninggalkan Istana Raja Qin. "Pangeran Ketiga, aku juga sedang terburu-buru untuk kembali. Selamat tinggal, Pangeran Ketiga." Tidak butuh waktu lama sebelum kebanyakan orang pergi.
Melihat Celestial Duke beraksi membuat anggota sekte dan klan besar ini bersemangat untuk kembali sehingga mereka dapat menceritakan apa yang terjadi. Segera setelah itu, satu-satunya orang yang tersisa di reruntuhan adalah anggota Istana Raja Qin dan bawahannya dari 16 kabupaten. Raja Qin memandang ke-15 gubernur kabupaten dan sesepuh terhormat, 2 tetua perkebunan, dan sesepuh dari Nine Spectre City sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, kecelakaan hari ini pasti bukan kehendak raja ini. Setiap kabupaten telah menderita kerugian besar. Untuk alasan ini, selain dari hadiah yang dijanjikan sebelumnya untuk 10 peserta teratas dari kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, saya juga akan memberikan Pilgrim Overarching yang biasa-biasa saja ke setiap kabupaten. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang dari 16 kabupaten yang memiliki ekspresi sedih di wajah mereka segera menjadi cerah. Mata mereka bersinar, dan napas mereka mulai bertambah cepat karena kegembiraan. Karena orang-orang dari 16 kabupaten adalah bawahan langsung dari Istana Raja Qin, mudah untuk berurusan dengan mereka melalui pendekatan tongkat wortel. Setelah membuat pengaturan sementara bagi mereka untuk tinggal di kamar tamu di rumah Raja Qin dan Pangeran Ketiga memimpin Qin Yu ke aula utama pusat rumah besar. Aula utama pusat Istana Raja Qin luar biasa dengan dekorasi dan pajangan yang mempesona, menyebabkan Qin Yu, yang datang ke sini untuk pertama kalinya, menjadi linglung sesaat. Kapan dia pernah melihat aula yang begitu mewah? Yuer, hanya ada kami bertiga di sini sekarang. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu dapat berbicara tanpa ragu-ragu di sini, kata Pangeran Ketiga kepada Qin Yu. Meskipun Raja Qin tetap diam, dia mengangguk ketika Pangeran Ketiga berbicara, dengan jelas menunjukkan persetujuannya kepada Qin Yu dan mendorongnya untuk berbicara. Qin Yu mengangguk sedikit sebelum dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang Duan Lingtian tanpa menyembunyikan apapun. Pada titik ini, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Kalau tidak, pamannya hanya akan semakin mencurigainya. Setelah mendengar kata-kata Qin Yu, Raja Qin dan Pangeran Ketiga bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Jika mereka tidak mendengar ini dari Qin Yu, mereka akan sulit mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja naik kurang dari 5 tahun yang lalu dan bahkan belum berusia 100 tahun mampu melakukan hal yang menakjubkan seperti itu? Berdasarkan kata-katamu, kemungkinan besar Duan Lingtian bertemu secara kebetulan di dunia biasa. Ini juga menjelaskan mengapa dan bagaimana dia memiliki jimat pelarian kekosongan bayangan yang harus ditulis oleh Raja Surgawi, setidaknya, kata Pangeran Ketiga. Masa depan Duan Lingtian tidak terbatas. Qiner, ini adalah keberuntunganmu karena bisa menjadi temannya, kata Raja Qin sambil menatap Qin Yu. Meskipun Raja Qin dan Pangeran Ketiga masih merasa kata-kata Qin Yu keterlaluan, mereka tidak lagi meragukannya. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan sedikit atau tanpa usaha untuk memverifikasi cerita Qin Yu. Mereka tidak punya alasan untuk percaya bahwa dia berbohong. Selain itu, dia juga mendorong mereka untuk memverifikasi kata-katanya. Qin Yu berkata dengan cemas, saat ini, aku hanya khawatir jika dia akan ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Tidak mungkin dia memiliki Shadow Void Escaping Talisman kedua, kan? Meskipun Duan Lingtian telah berhasil melarikan diri tepat di bawah hidung pembangkit tenaga listrik dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih, dia masih tidak bisa tidak khawatir tentang Duan Lingtian. Jangan khawatir, Pangeran Ketiga menepuk bahu Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, jimat pembebasan bayangan kekosongan adalah jimat surgawi yang harus ditulis oleh Raja Surgawi, setidaknya. Jimat ini tidak sederhana. Setelah diaktifkan, itu akan membawa orang itu 1 juta mil jauhnya. Selain itu akan meninggalkan jejak pengguna di berbagai arah untuk menyesatkan para pengejar. Untuk alasan ini, Anda tidak perlu merasa khawatir. Qin Yu mengangguk sedikit. Saya merasa yakin mendengar ini. Setelah jeda singkat, mata Qin Yu berkedip seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Paman tertua, Paman Ketiga, apa tujuan sebenarnya dari kompetisi bela diri dari 16 kabupaten? Anda tidak membiarkan mereka kembali begitu saja setelah memutuskan 10 peserta teratas, kan? Tentu saja tidak. Pangeran Ketiga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yuer, apakah menurutmu Istana Raja Qin telah menyiapkan hadiah yang begitu besar tanpa alasan atau alasan? Qin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, apa alasannya? 1 juta mil jauhnya dari Istana Raja Qin, di gunung yang sunyi.
Tempat apa ini? Seorang pemuda berpakaian ungu yang tampak malang terbang keluar dari gunung saat dia mengamati sekelilingnya. Jubahnya sangat compang-camping seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari pertempuran besar. Namun, ini tidak mengurangi penampilannya yang tampan dan sikapnya yang luar biasa. Pemuda ini tidak lain adalah Duan Lingtian yang baru saja melarikan diri dari rumah Raja Qin di bawah hidung pembangkit tenaga listrik dari ahli sekte pelancong surgawi yang pengasih. Duan Lingtian menyesali dirinya sendiri ketika dia memikirkan tentang Shadow Void Escape Jimat yang baru saja dia gunakan, ukuran penyelamatan hidupku hilang. Sampai aku bisa mendapatkan Shadow Void Escaping Talisman lain, aku benar-benar tidak bisa menempatkan diriku dalam situasi berbahaya seperti itu lagi. Bab 2703 Alam Ilusi yang putus asa. Sekitar setengah tahun yang lalu, tepat sebelum Duan Lingtian meninggalkan Nine Spectre County, dia telah mengunjungi Bloody Spectre City. Bloody Spectre City adalah tempat dia naik ketika dia naik ke Spirit of Arching Heaven. Sebelum dia meninggalkan Kabupaten Sembilan Hantu untuk selamanya, dia telah memutuskan untuk mengunjungi Liu Fenggu, gubernur Kabupaten Kota Hantu Berdarah. Itu juga dari Liu Fenggu bahwa dia telah mengetahui bahwa seorang wanita tua telah datang ke kota untuk mencarinya dengan niat buruk. Yang terpenting, dia mengetahui bahwa wanita tua itu sangat kuat. Untuk alasan ini, ketika dia meninggalkan Bloody Spectre City dan Nine Spectre County, dia telah memutuskan untuk mundur dari berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Istana Raja Qin dari 16 kabupaten. Duan Lingtian kebetulan melihat jimat surgawi mengumpulkan debu di kios pinggir jalan di sebuah kota kecil di Kabupaten Gigi Kuda, yang juga berada di bawah kekuasaan Istana Raja Qin, dan membayarnya hanya dengan 10 batu surgawi terkemuka. Celestial Talisman ternyata adalah Shadow Void Escape Talisman. Dia hanya berhasil membayar harga yang begitu kecil untuk harta karun itu karena ketidaktahuan penjual tentang nilai jimat itu. Sejak Duan Lingtian naik ke Spirit of Arching Heaven, apakah dia berada di Bloody Spectre City atau County City of Nine Spectre County, dia telah mempelajari memori Celestial Jimat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alam Devata. Begitulah cara dia mengenali jimat itu sebagai jimat pelarian bayangan Void melalui beberapa tanda khusus di kios pinggir jalan. Duan Lingtian tahu bahwa Shadow Void Escaping Talisman harus ditulis oleh Raja Surgawi, setidaknya. Meski begitu, tingkat keberhasilannya hanya 1%. Selain itu, bahan yang dibutuhkan juga langka dan mahal. Setelah diaktifkan, dia tahu itu bisa membawa pengguna 1 juta mil jauhnya. Itu bisa membantu seseorang untuk melarikan diri dari Raja Surgawi dan mereka yang lebih lemah. Untuk alasan ini, setelah Duan Lingtian memperoleh Shadow Void Escape Jimat, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menghadiri kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Bahkan saat itu, dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia hanya akan menonton pertunjukan. Duan Lingtian kemudian memutuskan untuk hadir dengan identitas palsu. Untuk alasan ini, ia bergabung dengan Sekte Naga Terbang dan menjadi penatua terhormat di sekte tersebut. Dengan itu, ia bergabung dengan sekelompok orang dari Sekte Naga Terbang untuk menghadiri kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Selain itu, Duan Lingtian benar-benar tidak menyangka wanita tua itu akan menunggunya di sana. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, selama dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi, dia tidak akan diekspos. Bagaimanapun, bahkan jika dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan mengekspos dirinya sendiri, dia merasa diyakinkan karena dia memiliki Shadow Void Escape Talisman. Jangankan Celestial Kingdom tingkat menengah seperti Cloudy Rock Celestial Kingdom, bahkan Celestial Kingdom tingkat tinggi mungkin tidak memiliki satu pun Shadow Void Escaping Jimat. Duan Lingtian tahu betapa berharganya jimat surgawi yang dimilikinya. Karena itu, jika tidak mutlak diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Pada saat itu, ketika Duan Lingtian menyaksikan kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, dia mendapati dirinya bimbang antara berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, harus dikatakan bahwa dia cenderung tidak berpartisipasi karena dia akan mengambil risiko besar dan tidak perlu. Ketika Tian Jiyu, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County, berhasil membelikan 1 jam untuknya, dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika wanita tua itu tidak hadir, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika wanita tua itu hadir, ya, pikirnya, skenario terburuk, dia hanya akan menggunakan Shadow Void Celestial Talisman. Memikirkan semua yang terjadi,
Duan Lingtian berkata sambil menghela nafas, aku menderita kerugian besar kali ini. Bagaimanapun, saya telah memenuhi janji saya kepada Gubernur Kabupaten Tian dan Penatua Zheng Qiu. Meskipun Duan Lingtian merasa menyesal, dia tidak membiarkannya lama-lama mengganggunya. Bagaimanapun, dia tahu tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Karena semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya memikirkan bagaimana jika. Duan Lingtian meratap dalam hati, sayang sekali Gubernur Kabupaten Tian meninggal dan tidak berhasil mendapatkan pil agung yang menyeluruh. Dia tidak terlalu sedih karena dia tidak berteman dengan Tian Jiyu. Mereka hanya memiliki kesepakatan bisnis di antara mereka. Dia tidak ragu bahwa jika Tian Jiyu bisa mendapatkan pil yang menyeluruh dengan membunuhnya, Tian Jiyu tidak akan ragu untuk bertindak sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak sedih atas kematian Tian Jiyu. Dia hanya merasa kematian Tian Jiyu sangat disayangkan. Saat pil agung yang menyeluruh hampir berada dalam genggaman Tian Jiyu telah meninggal. Setelah beberapa saat, pikiran Duan Lingtian mengambil arah yang berbeda. Saya tidak bisa mengatakan bahwa perjalanan ini benar-benar rugi. Bagaimanapun juga, saya berhasil menemukan dari mana Murong Bing berasal. Sejauh yang dia ketahui, keuntungan terbesarnya dari perjalanan ini bukanlah memenangkan kompetisi tetapi mencari tahu dari mana Murong Bing berasal. Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat sosok bertahun-tahun lalu melintas di benaknya. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya saat ini. Bahkan, dia tidak punya perasaan untuk Murong Bing. Namun, karena dia dan Murong Bing berhubungan, dan ini juga pertama kalinya, dia merasa bahwa sebagai seorang pria, dia harus bertanggung jawab untuk itu. Karena mereka berhubungan, Murong Bing hanya bisa menjadi wanitanya. Dia tidak akan membiarkan pria lain membawanya pergi. Bahkan jika Duan Lingtian tidak mengetahui dari mana Murong Bing berasal hari ini, dia yakin dia masih dapat menemukannya di masa depan. Lagi pula, saat kekuatannya meningkat, dia pasti bisa menemukannya. Mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasa tidak terlalu rugi untuk menukarkan Shadow Void Escaping Talisman dengan lokasi Murong Bing. Sejauh yang dia ketahui, Shadow Void Escaping Jimat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Murong Bing yang sudah dia lihat sebagai wanitanya. Duan Lingtian telah terbang untuk waktu yang lama ketika dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, tempat apa ini? Setelah terbang begitu lama, tidak ada akhir yang terlihat. Bahkan setelah beberapa hari, dia masih terbang di atas gunung yang sunyi. Tidak ada akhir dan awal yang terlihat sama sekali. Duan Lingtian melihat sesuatu berkedip di depan matanya. Hanya dalam waktu singkat, hamparan salju yang luas muncul di depan matanya. Seolah-olah dia telah memasuki dunia es dan pertunjukan. Dia bisa melihat puncak bersalju di depannya. Itu tampak sangat mempesona. Alam ilusi. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menyadari bahwa dia telah memasuki alam ilusi. Selain itu tampak seperti alam ilusi yang luar biasa. Jika tidak luar biasa, dia akan lama melihatnya dan tidak akan berkeliaran tanpa tujuan di gunung yang sunyi selama berhari-hari. Mari kita lihat apakah aku bisa keluar darinya. Alam ilusi seperti yang disarankan oleh namanya adalah ilusi. Untuk mematahkan ilusi, seseorang harus menemukan inti dunia. Setelah intinya rusak, ilusi akan pecah. Alam ilusi ini benar-benar tidak sederhana. Setelah bepergian beberapa hari dan beberapa malam, pemandangan di depan Duan Lingtian berubah lagi. Dunia es dan salju menghilang dan Duan Lingtian mendapati dirinya berada di padang rumput yang tak terbatas. Hamparan hijau terbentang di hadapannya tanpa akhir yang terlihat. Untuk menemukan inti alam ilusi di tempat seperti itu bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di lautan. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu. Naik ke surga, Duan Lingtian cukup yakin bahwa alam ilusi yang begitu cemerlang pasti memiliki lebih dari 3 ilusi. Memang, itu seperti yang dia harapkan. Setelah bepergian selama beberapa hari dan malam, ilusi baru muncul. Kali ini, dia menemukan dirinya berada di hutan yang rimbun. Itu sangat hidup sehingga hutan itu bahkan memiliki binatang buas yang akan menghilang seperti asap begitu dia menyentuhnya. Dia mencari di hutan dengan ama. Apakah itu tanaman, bunga, pohon, burung, atau binatang, dia tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Dia harus menemukan dan menghancurkan intinya jika dia ingin pergi. Namun, siang dan malam berlalu lagi,
dan ilusi berubah lagi. Namun, Duan Lingtian masih belum menemukan intinya. Bagaimana aku bisa begitu malang? Pertama kali saya menggunakan Shadow Void Escaping Talisman, saya berakhir di tempat yang mengerikan ini. Akan baik-baik saja jika itu adalah alam ilusi biasa, tetapi kebetulan itu adalah yang luar biasa. Duan Lingtian merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia dengan lancar melarikan diri dari pembangkit tenaga listrik dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih dengan bantuan Shadow Void Celestial Talisman, dia berakhir di alam ilusi yang membingungkan dan luar biasa ini. Seiring waktu berlalu, ilusi terus berubah juga. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk menemukan lokasi inti dengan kemampuannya saat ini. Dia menghela nafas. Sepertinya aku tidak punya cara untuk keluar untuk saat ini. Pada titik ini, Duan Lingtian dengan tenang menerima ini dan tidak lagi berjuang. Dia sadar bahwa basis kultivasinya saat ini tidak cukup baginya untuk meninggalkan tempat ini. Bab 2704 Huaner Energi Roh Langit dan Bumi di sini cukup bagus. Meskipun kurang dibandingkan dengan kamar batu yang saya miliki di Latent Dragon Abyss, itu masih jauh lebih baik daripada kebanyakan tempat. Mari kita berkultivasi di sini untuk saat ini sampai saya memiliki terobosan sebelum saya mencoba meninggalkan alam ilusi lagi. Duan Lingtian duduk bersila di udara, tidak peduli dengan perubahan ilusi di sekitarnya. Dia meminum Celestial Pill sebelum Celestial Stone muncul di tangannya, dan dia mulai berkultivasi menggunakan Crystal Clearance Taktik. Energi roh langit dan bumi memasuki tubuh Duan Lingtian dan beredar di sekitar 99 vena surgawi sebelum diubah menjadi energi asal surgawi. Dia terus berkultivasi tanpa memikirkan waktu yang berlalu karena basis kultivasinya terus meningkat. Berdasarkan basis kultivasi saya saat ini, tidak akan lama bagi saya untuk menerobos dan menjadi Indigo Sun Golden Celestial. Pada tahun lalu, sebelum dia meninggalkan Nine Spectre County, setelah memakan Celestial Pill primitif, Golden Goldet Pill, dan menjadi Green Sun Golden Celestial, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Blue Sun Golden Celestial. Kemajuannya yang cepat semua karena pil emas-emas. Pil emas-emas tidak hanya membantunya menjadi surgawi emas matahari hijau, tetapi juga membantunya mengambil langkah lebih dekat untuk menjadi surgawi emas matahari biru. Namun, karena lingkungan selalu berubah, Duan Lingtian tidak sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Setiap kali lingkungannya berubah, dia akan terbangun dari keadaannya yang imersif. Ilusi akan berubah setiap beberapa hari. Setelah setengah bulan berlalu, ilusi berubah menjadi reruntuhan yang diterangi cahaya bulan dan berhenti berubah sepenuhnya. Puing-puing dan puing-puing bisa terlihat di mana-mana. Ada juga batu nisan yang didirikan di depan rumah-rumah bobrok. Semua batu nisan tidak memiliki nama di atasnya. Setelah sebulan berlalu, ilusi itu masih tetap sama. Suara mendesing. Pada saat ini, embusan angin tiba-tiba bertiup melintasi reruntuhan, menyebabkan puing-puing dan debu naik ke udara. Segera setelah itu, sosok seputih salju muncul seperti hantu di depan sosok berpakaian ungu duduk bersila di udara di atas udara. Sosok itu mempelajari sosok berpakaian ungu yang tenggelam dalam kultivasi dengan mata jernih. Duan Lingtian benar-benar tenggelam dalam kultivasi sehingga dia tidak menyadari sosok seperti hantu yang muncul di hadapannya. Namun, jika dia melihat sosok itu, dia akan tersentak dari kultivasinya dan memandang sosok itu dengan waspada seolah-olah dia sedang menghadapi musuhnya. Waktu berangsur-angsur berlalu saat Duan Lingtian terus berkultivasi. Sementara itu, sosok seperti hantu terus berdiri di depan Duan Lingtian, mengamatinya tanpa bergerak. Itu tampak seperti patung putih. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, Duan Lingtian menemukan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menjadi surgawi emas matahari biru. Namun, sulit untuk melewati langkah terakhir ini. Saya telah mencapai kemacetan. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Dia akhirnya meregangkan anggota tubuhnya sebelum dia perlahan membuka matanya. Pemandangan yang menyapa matanya menyebabkan ekspresinya berubah drastis saat dia menarik napas dengan tajam. Dia telah melihat sosok putih berdiri di depannya. Sosok itu tampak halus seolah-olah itu bukan milik dunia ini dan memiliki udara yang sepi seperti hantu yang melayang di hutan belantara. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia menyipitkan matanya dan bertanya, "Kamu? Siapa kamu?" Dia mempelajari sosok putih di depannya yang membawa suasana tidak duniawi tentangnya. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya melihat sosok putih dengan jelas di bawah iluminasi cahaya bulan yang cerah.
Saat dia melihat sosok putih dengan jelas, matanya langsung melebar. Sedikit keheranan bisa dilihat di matanya. Seolah-olah dia telah melihat peri yang telah turun ke dunia fana. Sosok putih milik kecantikan yang menakjubkan dengan sosok anggun. Sebelum ini, dia tidak berpikir kecantikan seperti dia ada di dunia ini. Wajahnya sepertinya diukir oleh seorang seniman ahli. Hanya dengan penampilannya saja, dia bisa menggulingkan banyak negara. Dia mengenakan jubah putih tipis yang berkibar di udara. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa sulit untuk mengalihkan pandangannya darinya. Dia telah melihat banyak wanita, dan di antara mereka, banyak yang memukau dengan sikap unik mereka sendiri. Namun, sampai sekarang, dia belum pernah melihat wanita seperti wanita yang berdiri di hadapannya. Meskipun fitur wanita itu sangat menggoda, pada saat yang sama, dia memancarkan aura murni. Kontradiksi membuatnya semakin menarik, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Duan Lingtian sebelumnya. Dia tampak seperti seorang gadis muda yang baru saja matang menjadi seorang wanita dan melangkah ke dunia untuk pertama kalinya. Terlalu indah, dunia ini sebenarnya memiliki keindahan seperti itu. Meskipun Duan Lingtian biasanya tenang ketika dihadapkan dengan wanita cantik dan tidak berniat melibatkan dirinya dengan lebih banyak wanita, hatinya tidak bisa menahan diri untuk berhenti berdetak ketika dia melihatnya. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya berhasil menenangkan diri dengan bantuan kemauannya yang kuat. Lagi pula, tanggapannya terhadapnya hanyalah respons naluriah pria. Duan Lingtian bisa membayangkan jika wanita ini pergi ke dunia, semua pria akan berebut, meninggalkan pembantaian berdarah di belakangnya. Pria pasti akan kesulitan menolak pesonanya. Seorang cantik, benar-benar cantik. Kata-kata ini muncul di benak Duan Lingtian. Di bawah pengawasan Duan Lingtian, mata jernih wanita berjubah putih itu berkedip sebentar ketika dia akhirnya berkata, "Siapa kamu?" Begitu dia berbicara, Duan Lingtian merasa dirinya melemah lagi. Suaranya sama merdunya dengan kecantikannya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian memaksa dirinya untuk tenang sebelum dia berkata, "Duan Lingtian, bagaimana denganmu?" Setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian, wanita berjubah putih itu memikirkannya selama beberapa saat sebelum bibirnya sedikit melengkung menjadi senyum acuh tak acuh. Sejak aku lahir, ibu memanggilku Huaner. Anda bisa memanggil saya Huaner juga, saya kira." "Huaner." Duan Lingtian mengangguk sedikit sebelum dia bertanya, "Bagaimana dengan ibumu?" Mendengar pertanyaan Duan Lingtian, Huaner menundukkan kepalanya dan menghela nafas. "Ibu sudah lama pergi. Dia menyuruhku untuk tinggal di sini sebelum dia pergi. Dia bilang orang pertama yang tidak saya sukai bisa membawa saya keluar. Aku sudah menunggu dan menunggu dan menunggu sampai kamu datang." Saat dia berbicara, dia menatap Duan Lingtian dengan mata tajam. Dia melanjutkan, "Ibu bilang dunia luar sangat menyenangkan, tapi dia tidak pernah membawaku bersamanya. Belakangan, dia telah pergi. Namun, karena kata-katanya, saya tidak berani meninggalkan tempat ini. Lagi pula, jika ibu tahu aku meninggalkan tempat ini, dia akan sangat marah padaku." Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat dia berkata, ibu bisa menakutkan ketika dia marah." Duan Lingtian bingung. "Ibumu berkata sebelum dia pergi bahwa tidak masalah siapa, selama kamu tidak membenci mereka, mereka dapat membawamu keluar." Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, "Jangan bilang tidak ada yang pernah datang ke sini sebelumnya." "Tidak ada," kata Huaner sambil mengalihkan pandangannya yang jernih ke arah batu nisan tanpa nama. "Setiap batu nisan ini mewakili orang-orang yang datang ke sini. Di antara mereka ada wanita seperti Huaner dan pria sepertimu yang ibu katakan saya tentang." 1 wanita dan 8 pria. Ibu memberitahuku bahwa tatapan wanita dipenuhi dengan rasa iri. Huaner tidak menyukai tatapan itu sehingga Huaner membunuhnya. Duan Lingtian hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Huaner. Terlepas dari beberapa wanita percaya diri terpilih, apakah ada wanita yang tidak akan iri pada Huaner? Huaner terus berkata, tatapan dari 8 pria itu membuat Huaner jijik sehingga Huaner membunuh mereka juga. Dari awal hingga akhir, ketika Huaner berbicara tentang pembunuhannya, sepertinya dia berbicara tentang cuaca. Hanya tatapanmu yang bersih dan murni. Huaner tidak membencimu. Jadi kamu pasti orang yang menurut ibu bisa membawaku keluar. Maukah Anda membawa Huaner keluar? Huaner ingin melihat dunia luar. Ibu berkata bahwa dunia luar luar biasa dan sangat menarik. Huaner tampak seperti anak setengah dewasa sekarang yang hanya memikirkan bersenang-senang.
Bab 2705 Huaner yang misterius. Ketika Duan Lingtian mendengar Huaner berbicara tentang 8 pria itu, dia tersenyum masam. Dengan kecantikannya yang unik yang diberikan oleh surga, wajar saja jika dia membangkitkan minat seorang pria muda yang normal dan kuat. Sebagian besar pria ini akan tergoda untuk mengambilnya sendiri. Karena ia telah menjalani 2 kehidupan dan mengalami banyak hal, hatinya mampu untuk tetap tenang dan mencegahnya kehilangan kendali diri seperti manusia biasa. Untungnya, saya tidak kehilangan kendali diri saya dengan Huanernya. Kalau tidak, dia akan membunuhku seperti yang dia lakukan pada 9 pria lainnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat ke-10 batu nisan tanpa nama. Jika itu terjadi, aku akan berakhir di sini selamanya dengan batu nisan tanpa nama milikku juga. Dia merasa agak diberkati pada saat ini. Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya teringat sesuatu. Dia menyipitkan matanya dan bergumam, "Benar, aku lupa aku terjebak di alam ilusi sebelum aku mulai berkultivasi. Sebelum ini, saya tidak dapat menemukan dan menghancurkan inti dari alam ilusi. Saya berkultivasi dengan harapan meningkatkan kekuatan saya sehingga saya bisa keluar dari alam ilusi." Karena kemunculan Huaner yang tiba-tiba, dia sejenak melupakan hal ini. Apakah tempat ini juga bagian dari alam ilusi? Dan, Huaner, apakah dia nyata? Dengan pemikiran ini, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Huaner untuk memverifikasi apakah dia nyata. Ketika dia menyentuhnya, dia bisa merasakan kelembutan yang menyetrumnya. Menyadari dia telah menyentuh tempat yang salah, dia buru-buru menarik tangannya dan dengan canggung meminta maaf, maaf. Sementara itu, meskipun Duan Lingtian tidak yakin tentang basis kultivasi Huaner, dia bisa merasakan dia tidak lebih lemah darinya. Berdasarkan kemampuannya untuk muncul di alam ilusi dan menjebaknya di sini, jelas dia tidak lemah. Dia berpikir dalam hati, bukankah dia bilang dia selalu ada di sini? Alam ilusi ini pasti dibuat oleh ibunya. Ketika Duan Lingtian dan Huaner saling memandang setelah dia dengan cepat menarik tangannya, dia mengulurkan kedua tangan dan menyentuh dadanya, meremas lembut beberapa kali. Mengapa mereka sekeras batu dan begitu sulit untuk diperas? Huaner sedikit mengernyit saat dia menyentuh dan meremasnya. "Punyaku lembut, ini pasti perbedaan antara pria dan wanita yang ibu ceritakan padaku. Sepertinya tidak menyenangkan menjadi laki-laki," gumamnya pada dirinya sendiri sambil mengulurkan tangan dan menepuk dada Duan Lingtian yang berotot seperti anak kecil yang lucu. "Huaner," Duan Lingtian menelan ludah dan melepaskan tangan Huaner dari dadanya dengan susah payah. Jika dia tidak melihat kemurnian dan kepolosan di matanya, dia akan mengira dia sengaja menggoda dan merayunya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan api yang membara di perut bagian bawahnya dan mengganti topik pembicaraan. "Huaner, apakah kamu bilang kamu bisa meninggalkan tempat ini?" "Ya," Huaner mengangguk. Kemudian, dia bertanya, "Duan Lingtian, apakah kamu membawaku pergi dari sini?" Matanya berbinar, penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Dia seperti anak jenaka yang terjebak di rumah yang akhirnya diizinkan bermain. "Aku bahkan tidak bisa keluar dari sini, bagaimana aku bisa membawamu pergi?" Duan Lingtian tersenyum pahit. "Kenapa kamu tidak bisa keluar dari sini?" Huaner bertanya dengan skeptis. Mendengar jawaban Huaner, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya dan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di alam ilusi. Kehancuran di bawah kakinya adalah nyata dan bukan hanya ilusi. Apa yang terjadi? Aku tidak lagi berada di alam ilusi." Dia terkejut. "Oh, alam ilusi. Aku menghapusnya saat aku muncul di depanmu." Huaner melambaikan tangannya di depan Duan Lingtian dan sebuah mutiara putih kecil muncul di tangannya. Cahaya putih berputar-putar di mutiara putih seperti jurang maut. Ketika Duan Lingtian melihat mutiara itu, dia merasa seolah-olah dia akan terjebak dalam keadaan linglung. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya, "Kamu menghapusnya?" Dia terkejut. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang alam ilusi, tetapi dia telah merusaknya. Dia dibuat terdiam sesaat. "Ya, alam ilusi diciptakan oleh mutiara ilusi yang diberikan ibuku kepadaku. Untuk muncul di hadapanmu, aku harus menghapus alam ilusi." Huaner mengangguk dengan ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. "Jadi itu sebabnya." Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Huaner, apa basis kultivasimu saat ini?" Huaner sedikit mengernyitkan alisnya, terlihat lucu, saat dia menjawab, "Dasar budidaya. Saya tidak tahu. Namun, dari 9 orang yang aku bunuh,
setengah dari mereka lebih kuat darimu. Setengah dari mereka lebih kuat dariku. Duan Lingtian tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih besar daripada basis kultivasinya. Dia hanya Blue Sun Golden Celestial, tetapi kekuatannya yang sebenarnya sebanding dengan Great Overarching Golden Celestial. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga dan menggunakan artefak Devata, pedang indah 7 lubang, kekuatannya akan sebanding dengan Celestial emas terpadu besar peringkat bumi atau bahkan surgawi agung-agung. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa ketika Huaner berbicara tentang kekuatannya dibandingkan dengan pria lain, dia telah menggunakan waktu, dia telah melepaskan semua kekuatannya dengan artefak Devata, pedang indah 7 lubang, untuk keluar dari ilusi alam sebagai referensi. Duan Lingtian, kemana kita akan pergi sekarang? Huaner bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan mata indahnya yang penuh dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu di mana kita sekarang. Mari kita ikuti saja arusnya. Ketika Duan Lingtian sadar, dia melihat sekeliling dan secara acak memutuskan arah. Sama seperti itu, seseorang telah membantu Duan Lingtian menyingkirkan alam ilusi. Apalagi orang yang melakukan itu adalah seorang wanita yang sekarang mengikutinya. Sementara mereka berkeliaran tanpa tujuan, Duan Lingtian bertanya, Huaner, selain ibumu, apakah kamu punya kerabat lain? Kebanyakan pria mungkin merasa sangat beruntung memiliki wanita seperti Huaner yang mengikuti mereka, tetapi dia merasa wanita itu seperti kentang panas dan berpikir akan lebih baik untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Secara alami, dia tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dia bisa tahu dia tidak bijaksana dengan cara dunia. Terlepas dari penampilannya yang menakjubkan, tidak ada yang melihat wajahnya kecuali ibunya, dia, dan orang-orang yang telah dia bunuh. Berdasarkan apa yang dia katakan, ibunya membuatnya menunggu seseorang di sana. Ibunya menyuruhnya pergi hanya dengan seseorang yang tidak dia sukai, hanyalah cara untuk melindunginya dari pergi dengan orang asing yang mungkin memiliki niat buruk. Duan Lingtian berspekulasi dalam hati. Dia merasa bahwa Huaner mungkin salah mengira dia sebagai orang lain dan bahwa ibunya mungkin bermaksud agar orang lain datang dan menjemputnya. Tidak, Huaner menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian mengangguk dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tahu dia tidak akan bisa menyingkirkan wanita cantik yang mempesona ini begitu cepat. Setelah bepergian sebentar, Duan Lingtian akhirnya menemukan 5 pria. Kelima pria itu terdiri dari 3 pria muda dan 2 pria tua. Duan Lingtian memandang Huaner di sebelahnya dan berkata, Huaner, bisakah kamu menutupi wajahmu dengan kerudung? Huaner memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya dengan bingung, kenapa? Sebuah suara terkejut berteriak, wanita yang cantik. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian tahu sudah terlambat untuk menyembunyikan penampilan Huaner. Dari 5 orang yang mendekati mereka, ketiga pemuda itu semuanya mengenakan jubah brokat. Berdasarkan perilaku mereka, Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa mereka adalah putra dari keluarga kaya yang terbiasa dengan gaya hidup hedonistik. 2706 serangan Huaner. Salah satu pemuda berbaju brokat yang tampak seperti pemimpin kelompok itu berkata dengan mata cerah, aku akan memiliki wanita ini. Dia menatapnya dengan mesum tanpa berusaha menyamarkannya. Karena Saudara Li menginginkannya, dia, tentu saja, milikmu. Saudara Li, kamu sangat beruntung kali ini. 2 pemuda berpakaian brokat lainnya menjawab ketika mereka mendengar kata-kata pria lain. Terlepas dari kata-kata mereka, mata mereka bersinar dengan keengganan dan kebencian. Mereka berasal dari klan yang sama, tetapi pria yang berbicara lebih dulu memiliki status lebih tinggi dari mereka. Apalagi mereka hanya bisa keluar hari ini karena pria ini. Bukannya mereka tidak bisa keluar jika mereka mau. Namun, mereka tidak memiliki 2 celestial emas yang menyeluruh sebagai pengawal seperti pria ini. Bahkan ketika 2 lelaki tua yang mengikuti ketiga pemuda itu melihat Huaner, mata mereka berkedip sebentar. Mereka telah hidup selama beberapa ribu tahun, namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang wanita yang begitu menarik dan cantik yang wajahnya tampak dipahat oleh para dewa sendiri. Mereka telah sering melihat wanita paling cantik di ibu kota kerajaan langit batu berawan, tetapi mereka tidak pernah tergerak seperti ketika mereka melihat Huaner. Tuan Muda Li, salah satu dari 2 lelaki tua itu berkata kepada pria berbaju brokat yang berbicara lebih dulu, jika kamu membawa wanita cantik kembali bersamamu, kamu pasti akan membawa bencana bagi klan jika kamu membawanya keluar. Apalagi yang lain,
Jika Pangeran ke-6 mengetahui bahwa Anda tidak menawarkan kecantikan seperti itu kepadanya, dia pasti akan tidak senang. Pangeran ke-6, Tuan Mudali merasakan sentakan ketakutan saat keringat dingin terbentuk di dahinya ketika dia mendengar pengingat lelaki tua itu. Memang, dia dipenuhi dengan keinginan dan pemikiran tentang bagaimana memiliki keindahan di hadapannya. Lagi pula, dia cantik tidak wajar. Namun, kata-kata lelaki tua itu seperti seember air dingin yang disiramkan padanya. Dia tahu tidak mungkin dia bisa memiliki wanita cantik di hadapannya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri mengejek, saya, Namong Li, cukup diberkati untuk menemukan kecantikan seperti itu, namun, saya tidak dapat memilikinya. Pangeran ke-6 yang disebutkan oleh lelaki tua itu adalah putra ke-6 Raja Kerajaan Langit Batu Berawan dan pemimpin Namong Li. Namong Li hanyalah pengikut yang tidak penting, siapa yang tahu jika Pangeran ke-6 bahkan ingat namanya. Orang tua kedua menyarankan, Tuan Mudali, jika Anda menawarkan kecantikan ini kepada Pangeran ke-6, mungkin Yang Mulia akan memperhatikan Anda dan menganggap Anda salah satu orang kepercayaan dekatnya. Itu bukan kerugian total bahkan jika kamu tidak bisa memilikinya. Kamu benar, Pangeran ke-6 tidak akan memperlakukan seseorang yang membawa manfaat baginya dengan buruk. Jika saya menawarkan Yang Mulia keindahan ini, dia pasti akan senang dan bahkan mungkin memberi nilai lebih pada saya. Mata Namong Li bersinar sekarang setelah dia tercerahkan oleh kata-kata kedua lelaki tua itu. Kemudian, dia berkata, dua tetua, tolong bunuh pria itu terlebih dahulu sebelum menangkap wanita itu. Ingatlah untuk tidak menyakitinya. Kalau tidak, jika Pangeran ke-6 marah, bukan hanya aku, tetapi kalian berdua juga akan terpengaruh. Dia memandang Duan Lingtian seolah-olah Duan Lingtian adalah orang mati yang berjalan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Huaner dengan pikiran ual yang tersembunyi. Sementara itu, ketika dua pemuda berpakaian brokat lainnya mendengar Namong Li berencana untuk menawarkan kecantikan kepada Pangeran ke-6, kebencian dan keengganan di mata mereka lenyap. Namun, itu tidak menghentikan mereka dari memandang Huaner dengan mesum. Itu wajar karena Huaner tampak begitu cantik tanpa celah. Kebanyakan pria biasa akan tertarik padanya. Ya, Tuan Mudali, kedua lelaki tua itu menjawab serempak. Kemudian, mereka memandang Duan Lingtian dengan niat membunuh. Astaga, astaga, ketika kedua lelaki tua itu bergerak, ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Itu bukan karena kecepatan kedua lelaki tua itu secepat celestial emas yang menyeluruh. Lagi pula, berdasarkan kecepatan mereka hanya paling banyak adalah celestial emas agung overarching peringkat kuning. Kekuatan mereka sebanding dengan Zhou Tong, penatua terhormat dari perkebunan gubernur kabupaten di Kabupaten Sembilan Hantu. Dia bisa dengan mudah membunuh Zhou Tong saat itu, apalagi sekarang. Ekspresinya menjadi gelap karena Namong Li ingin membunuhnya. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Namong Li, tetapi Namong Li ingin membunuhnya meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka. Ketika kedua lelaki tua itu menyerang Duan Lingtian juga memobilisasi energi asal surgawinya. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk bertindak, sebuah suara merdu berkata, aku melarangmu membunuh Duan Lingtian. Meskipun suaranya terdengar merdu, itu sedingin es. Ketika Duan Lingtian mendengarnya, dia merasa seolah-olah sedang mendengarkan musik paling merdu di dunia. Namong Li dan dua pemuda berbaju brokat juga terpesona oleh suaranya. Tidak hanya cantik, tapi suaranya juga merdu. Sayang sekali kita hanya bisa melihat tapi tidak menyentuh. Mereka bertiga meratap. Ketika kedua lelaki tua itu mendengar suara merdu Huaner, mereka berhenti sejenak sebelum mereka terus menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan kilat untuk membunuhnya. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap, sebelum Duan Lingtian dan kedua lelaki tua itu bisa bereaksi, Huaner sepertinya menghilang ke udara tipis sebelum dia muncul kembali di hadapan kedua lelaki tua itu. Dia berkata dengan dingin, aku sudah bilang, kamu tidak boleh membunuh Duan Lingtian. Niat membunuh yang sangat dingin melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah pada saat ini. Itu menyebabkan Duan Lingtian dan tiga pemuda yang berdiri di kejauhan merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke kolam es selama musim dingin. Mereka kedinginan sampai ke tulang mereka. Faktanya, dengan basis budidaya mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk dibekukan bahkan jika mereka jatuh ke kolam selama musim dingin. Namun, aura dingin dari Huaner sepertinya mampu membekukan mereka. Mereka semua menggigil, dan bibir mereka membiru karena kedinginan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan bahwa rasa dingin yang menyelimutinya tampaknya telah menghilang.
Dia menghela nafas lega. Dia tidak bisa menghilangkan hawa dingin bahkan ketika dia melepaskan energi asal surgawinya lebih awal. Dinginnya benar-benar menakutkan. Duan Lingtian terkejut ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua lelaki tua itu. Mereka telah diubah menjadi patung es, dan sepertinya turun salju. Selain itu, retakan terbentuk pada mereka. Retakan tumbuh lebih lama dan tidak butuh waktu lama sebelum kedua lelaki tua itu hancur menjadi pecahan es. Duan Lingtian menarik napas dengan tajam. Tatapannya ke arah Huaner, yang berdiri di salju dengan jubah putih tipisnya yang berkibar di udara, telah berubah pada saat ini. Dia tampak seperti Dewi Es dan Salju pada saat ini, seperti seseorang yang tidak bisa dinodai. Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya menyadari sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Nangong Li dan dua pria berpakaian brokat. Nangong Li tampaknya buru-buru menghancurkan jimat surgawi. Suara mendesing. Hanya dalam sedetik, Nangong Li tampak menghilang ke udara. Duan Lingtian telah dengan jelas melihat dan mengenali tanda-tanda pada jimat surgawi. Dia berseru, ini adalah jimat cahaya dan bayangan yang melayang. Drifting Light dan Shadow Talisman hanya bisa diukir oleh Celestial Dukes atau mereka yang lebih kuat. Apalagi keberhasilan inscribing kurang dari 1%. Dibandingkan dengan Shadow Void Escaping Talisman yang digunakan Duan Lingtian yang hanya bisa ditorehkan oleh Celestial Kings atau mereka yang lebih kuat, Drifting Light dan Shadow Jimat lebih umum. Itu tersedia di sebagian besar kerajaan surgawi peringkat menengah. Secara alami, ini hanya terjangkau oleh klan dan keluarga kaya itu. Namun, karena mereka tidak mampu membeli terlalu banyak, hanya anggota dan murid dengan status tinggi yang akan menerimanya. Tidak, jangan bunuh aku. Luangkan hidupku, peri. Tolong selamatkan hidupku. Kedua pemuda berbaju brokat itu memohon serempak ketika Huaner mengalihkan pandangannya pada mereka. Namun demikian, segera setelah mereka berbicara, tubuh mereka langsung membeku ketika Huaner muncul di hadapan mereka. Seperti orang tua, mereka berubah menjadi patung es dan hancur. Setelah membunuh 4 orang berturut-turut, Huaner kembali ke sisi Duan Lingtian seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia berkata, Duan Lingtian, aku tidak bisa mengejar yang lain. Dia menggunakan Drifting Light dan Shadow Talisman sehingga kecepatannya secepat Celestial Duke. Wajar jika Anda tidak bisa mengejarnya, kata Duan Lingtian dengan sadar. Meskipun Drifting Light dan Shadow Talisman jauh lebih rendah daripada Shadow Void Escaping Talisman, itu bisa memberikan pengguna kecepatan yang sebanding dengan Celestial Duke biasa, membawa pengguna sejauh 100.000 mil. Bab 2707 hanya untuk Anda lihat. Duan Lingtian memandang Huaner dan berkata sambil menghela nafas, Huaner, saya pikir lebih baik Anda mengenakan kerudung. Jika wajahnya yang sangat cantik tidak ditutupi, dia akan menarik perhatian banyak orang setelah ini. Kenapa? Huaner terdengar agak enggan. Jika Anda tidak mengenakan kerudung, akan ada banyak orang yang mencari masalah dengan kami seperti orang-orang itu, jawab Duan Lingtian tanpa daya. Dia tidak ingin ada masalah. Selain itu, dia menjadi sasaran oleh pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Jika pusat kekuatan sekte mengetahui bahwa dia sedang diikuti oleh seorang wanita cantik, mereka tidak akan dapat melacaknya karena Huaner pasti akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Kami akan membunuh mereka begitu mereka datang, kata Huaner dengan sembrono seolah-olah membunuh lebih mudah baginya daripada makan. Pada akhirnya, Duan Lingtian berkata dengan tegas, Huaner, jika kamu tidak mengenakan kerudung, tolong jangan ikuti aku lagi. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri ketika dia berbicara. Siapa yang tahu jika dia akan tersinggung oleh kata-katanya dan membunuhnya. Berdasarkan serangannya sebelumnya, dia akhirnya bisa melihat kekuatannya. Dia, paling tidak, adalah surgawi agung yang menyeluruh atau surgawi emas yang melingkupi agung karena dia telah membunuh 2 surgawi emas yang melingkupi agung sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Di sisi lain, kekuatannya, paling-paling, hanya sebanding dengan Celestial Emas Agung Overarching peringkat surga biasa setelah dia melepaskan semua metode dan teknik yang dia tahu. Jika Huaner adalah Celestial Emas tertinggi tingkat surga, bisakah dia menjadi orang biasa? Meskipun dia tidak mengetahui latar belakangnya secara detail, berdasarkan alam ilusi yang dibangun oleh mutiara ilusi yang diberikan kepadanya oleh ibunya, sepertinya latar belakang ibunya tidak sederhana. Untuk alasan ini, dia mencurigai metode kultivasi, metode surgawi, dan kemampuan surgawinya juga luar biasa.
Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa dia mungkin bukan tandingannya bahkan jika dia menggunakan artefak Devata miliknya, pedang indah 7 lubang, dan menyerang tanpa syarat. Sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian. Bahkan, ketika dia menyerang sebelumnya, dia tidak menggunakan senjata surgawi apapun. Dia terengah-engah. Sepertinya aku meremehkannya. Dia mungkin adalah puncak dari surga emas yang menyeluruh atau surgawi tertinggi. Surga yang melingkupi surgawi tertinggi. Di istana Raja Qin sendiri adalah surgawi tertinggi surga. Sementara Duan Lingtian khawatir tentang reaksi Huaner, tatapan seriusnya berubah menjadi main-main saat dia berkata, "Oke, aku mengerti. Itu pasti karena kamu tidak ingin orang lain melihat wajahku, kan?" Duan Lingtian terdiam. "Apakah saya benar?" Huaner bertanya sambil menatapnya. "Yah, kamu bisa mempertimbangkannya seperti itu jika kamu mau. Ngomong-ngomong, tolong pakai kerudung," kata Duan Lingtian agak tak berdaya. "Karena kamu tidak ingin orang lain melihat wajahku, aku akan memakai cadar. Mulai sekarang, wajahku hanya untuk kamu lihat, oke?" "Yah, ibuku juga bisa melihat wajahku." Huaner mengangkat tangannya, dan energi asal surgawi yang dingin melayang keluar dan berubah menjadi kerudung putih, yang cocok dengan jubahnya, yang menutupi sebagian besar wajahnya. Duan Lingtian merasa wajahnya menjadi panas ketika dia mendengar kata-kata genitnya. Namun, ketika dia melihat matanya yang polos, dia tahu dia tidak memiliki arti lain. Dia jelas tidak menyadari hubungan antara pria dan wanita. Dia menghela nafas lega sebelum dia tersenyum. "Huaner, kamu gadis yang baik." Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Dia merasakan rambutnya yang panjang dan halus dengan jari-jarinya dan mencium aroma segar dan feminin di tangannya setelah dia mencabutnya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata, "Masih lebih baik untuk membuatkanmu kerudung yang asli. Saya tidak berpikir selubung yang diubah dari energi asal surgawi sangat bisa diandalkan. Bagaimanapun, mereka yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari Huaner akan dapat dengan mudah melihat penampilannya." "Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Huaner mengangguk patuh. Dia seperti anak yang sederhana dan penurut. Dibandingkan dengan Dewi Es dan Salju yang dengan mudah membunuh 4 pria, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Duan Lingtian bingung. "Aku benar-benar ingin tahu siapa dia." Dia bertanya, "Huaner, apakah kamu tahu siapa ibumu? Kemana dia pergi?" "Ibuku bukan manusia tetapi binatang surgawi. Dia adalah rubah pantom. Adapun keberadaannya, dia tidak memberitahu saya, jadi saya tidak tahu," jawab Huaner. "Binatang surgawi." Duan Lingtian berseru kaget. Kemudian, dia menatapnya dan bertanya, "Jadi, kamu juga bukan manusia?" "Ya," Huaner mengangguk. "Saya tidak sepenuhnya manusia. Ibuku memberitahuku bahwa aku adalah Tausan Pantom Ice Fox langka yang hanya muncul sekali dalam 1.000.000 tahun di Pantom Fox klan kami." Tausan Pantom Ice Fox adalah anak dari persatuan antara Pantom Fox dan manusia. Umumnya, persatuan antara Pantom Fox dan manusia akan menghasilkan Pantom Fox atau manusia. Kemungkinan munculnya Tausan Pantom Ice Fox kurang dari 1 dalam 10.000. 1.000 Pantom Ice Fox terlihat seperti bayi manusia ketika lahir dan dapat berubah menjadi 1.000 Pantom Ice Fox hanya dengan kultivasi yang berkelanjutan. "Jadi, kamu setengah manusia," kata Duan Lingtian. "Ya," Huaner mengangguk. "Huaner, apakah kamu berencana untuk mencari ibumu?" Duan Lingtian bertanya. "Ya," Huaner mengangguk lagi. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan mata terbelalak saat dia berkata, "Duan Lingtian, bisakah kamu menemaniku mencari ibuku? Aku sudah lama tidak melihatnya. Aku sangat merindukannya." Air mata mulai mengalir di pipinya, membuatnya terlihat sangat cantik. Melihat ekspresi menyedihkan di wajahnya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak melunak. Untuk alasan ini, dia menyetujui permintaannya. "Baiklah, aku akan menemanimu mencari ibumu. Aku benar-benar merindukan ibuku." Huaner menangis lebih keras. Tanpa peringatan apapun, dia bergegas ke pelukan Duan Lingtian, menyebabkan tubuh bagian bawahnya bereaksi. Butuh beberapa saat untuk menekan keinginannya. Bagaimanapun, dia adalah pria normal yang akan bereaksi ketika dihadapkan dengan kecantikan unik yang bergegas ke pelukannya. Setelah menekan keinginan itu, dia dengan lembut menepuk punggungnya dan menghiburnya seperti anak kecil. "Jangan menangis, Huaner. Jangan menangis."
Setelah beberapa saat, tangisan Huaner perlahan melunak sebelum benar-benar berhenti. Sudah tertidur, dia agak terkejut ketika dia menemukan dia tertidur di pelukannya. Namun, melihatnya tertidur lelap, dia tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, dia mulai memikirkan kejadian tadi. Beberapa pria itu menyebutkan pangeran ke-6 sebelumnya dan sesuatu tentang wanita paling cantik di ibu kota. Pemuda yang melarikan diri itu bernama Namong Li. Dia terus berpikir pada dirinya sendiri, saya menggunakan Shadow Void Escape Talisman dan melarikan diri 1 juta mil jauhnya dari King Qin's Mansion. Karena alasan itu, saya yakin saya tidak lagi berada di wilayah Istana Raja Qin. Namun, saya masih di Kerajaan Langit Batu Berawan. Jika saya tidak salah, saya berada di dekat ibu kota Kerajaan Langit Batu Berawan. Memang, saya pernah mendengar tentang klan Namong di ibu kota Kerajaan Langit Batu Berawan. Meskipun dianggap sebagai klan tingkat kedua, itu sekaya berbagai rumah raja yang diatur oleh Kerajaan Langit Batu Berawan. Aku sudah lama mendengar bahwa Pangeran ke-6 adalah pangeran yang paling menonjol di antara para pangeran kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan. Dia ahli strategi militer yang brilian, dan wakilnya adalah wanita. Dengan ini, dia berhasil mendapatkan gambaran kasar tentang lokasinya saat ini. Aku ingin tahu apakah pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih hanya mengirim wanita tua itu untuk membunuhku. Jika dia mengirim beberapa dari mereka, saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lama untuk menemukan saya. Dia berpikir dengan tegas, ketika Huaner bangun, kita akan meninggalkan kerajaan ini. Saat dia secara naluriah menundukkan kepalanya, dia menjadi linglung ketika dia melihat fitur wajah Huaner yang tidak jelas. Bab 2708 Dingin dan Murni Swoosh. 1000 mil jauhnya dari tempat Duan Lingtian dan Huaner berada, sesosok terbang melewatinya. Sosok itu milik Namong Li yang berhasil kabur menggunakan Drifting Light dan Shadow Talisman. Dia adalah putra pemimpin klan-klan Namong saat ini di ibu kota Kerajaan Langit Batu Berawan. Dia adalah tuan muda hebat dari klan Namong. Ekspresi ketakutan masih terlihat di wajahnya saat dia berpikir, siapa kecantikan tanpa celah itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kedua tetua itu adalah celestial emas yang menyeluruh dengan peringkat kuning, tetapi hanya dengan aura dinginnya saja, dia berhasil membekukan kedua tetua dan membunuh mereka. Dia hanya menggunakan energi asal surgawinya untuk membunuh mereka dan bahkan tidak menggunakan senjata surgawi. Namong Li menelan ludah sambil bergumam pada dirinya sendiri, umumnya, hanya puncak Great Overarching Golden Celestial yang bisa langsung membunuh dua Great Overarching Golden Celestial peringkat kuning pada saat yang sama tanpa membutuhkan senjata celestial. Kecantikan tanpa celah itu sebenarnya sangat kuat. Api hasratnya yang membara langsung padam seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya ketika dia memikirkan Huaner lagi. Ketika Namong Li sadar kembali, dia melihat sekeliling dan menemukan dia berada di pegunungan yang megah. Di mana tempat ini? Saya harus mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu sebelum mengirim pesan ke ayah saya untuk mengirim seseorang untuk mengawal saya kembali. Dia tidak yakin dia bisa dengan aman kembali ke ibu kota Kerajaan Langit Batu Berawan sendirian. Dengan basis kultivasinya, jika dia mencoba kembali sendirian, dia mungkin akan dibunuh oleh beberapa perampok di sepanjang jalan. Karena itu, dia memutuskan untuk mencari gua untuk bersembunyi terlebih dahulu. Kemudian, dia mengeluarkan jimat komunikasi surgawi dan memasukkan energi asal surgawinya ke dalamnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke arah ibu kota Kerajaan Langit Batu Berawan dengan kecepatan kilat. Dalam pesan tersebut, selain meminta ayahnya mengirim orang untuk mengawalnya kembali, Namong Li juga menjelaskan secara singkat tempat dia berada. Dia tidak yakin arah yang dia tuju, tetapi dia yakin ayahnya akan dapat mengetahuinya. Lokasinya berdasarkan arah datangnya Communication Celestial Talisman. Bagaimanapun, Talisman Celestial Komunikasi hanya terbang dalam garis lurus. Sebagai putra pemimpin klan dari klan Namong, jimat komunikasi surgawi yang dia miliki ditorehkan oleh surgawi tertinggi surgawi. Oleh karena itu, kecepatan Communication Celestial Talisman sebanding dengan Overarching Heavenly Supreme Celestial yang umum. Itu akan tiba di ibu kota tanpa masalah kecuali seseorang yang lebih kuat dari surgawi tertinggi surgawi yang meliputi dengan sengaja menghentikannya. Sementara itu, Huaner, yang berada dalam pelukan Duan Lingtian, sepertinya terbangun dari tidurnya. Dia menepuk dadanya dengan lembut dengan tangan kirinya dan berkata sambil tersenyum, "Duan Lingtian,
meskipun bagian tubuhmu di sini lebih keras daripada milikku, itu cukup nyaman. Ketika dia tersenyum, itu sangat menawan sehingga tampak seperti ladang bunga bermekaran. Duan Lingtian menjadi linglung sesaat setelah melihat senyumnya. Dia sadar kembali ketika dia merasakan sensasi terbakar di tubuh bagian bawahnya lagi ketika Huaner berulang kali menggeser tubuhnya ke arahnya, mendorong lembutnya ke arahnya. Wanita yang sangat menggoda. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut mendorongnya menjauh. Dia khawatir dia akan kehilangan kendali dirinya jika dia terus bergerak dalam pelukannya. Bahkan, ini adalah pertama kalinya dia oleh seorang wanita sedemikian rupa. Bagaimanapun, dia selalu dengan sengaja menghindari wanita lain. Sekarang, dengan kecantikan unik yang bersandar padanya, akan menjadi tidak normal jika dia tidak bereaksi. Akhirnya, dia berkata, "Huaner, mari kita melihat-lihat untuk melihat apakah ada kota di dekatnya. Mari kita rencanakan kemana harus pergi begitu kita tahu di mana kita berada." "Oke, kami akan melakukan apa yang kamu katakan." Huaner sedikit mengangguk. Sejak dia lahir, dia hanya bertemu 10 orang, selain ibunya. Yang terpenting, dia telah membunuh 10 dari mereka karena dia merasa jijik dengan tatapan mereka. Hanya tatapan Duan Lingtian yang tidak membuatnya jijik. Karena dia memenuhi syarat yang telah ditetapkan ibunya agar dia pergi, dia memutuskan untuk mengikutinya. Huaner belum pernah ke dunia luar. Dia tidak tahu tentang bahaya dunia. Dalam banyak hal, dia bahkan lebih polos daripada gadis-gadis yang dibesarkan secara protektif di rumah mereka. Setidaknya, gadis-gadis itu menyadari beberapa aturan kesopanan. Karena dia telah memutuskan untuk mengikuti Duan Lingtian, selain ibunya, dia telah menjadi segalanya bahkan jika dia tidak tahu apa-apa tentang persahabatan atau cinta. Dia hanya tahu Duan Lingtian memenuhi kriteria yang ditetapkan ibunya untuknya. Untuk alasan ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Mereka yang ingin menyakitinya pantas mati. Ini juga mengapa dia tidak ragu untuk membunuh orang-orang dari klan Nangong. Pada saat ini, Huaner seperti selembar kertas kosong. Mengenai apa yang akan dilukis di atas kertas, itu akan tergantung pada pengalamannya dan bimbingan Duan Lingtian. "Ayo pergi," Duan Lingtian memberi isyarat. Kemudian, dia terbang ke udara. Huaner mengikuti sangat dekat di sebelahnya seolah-olah dia tahan untuk dipisahkan darinya bahkan untuk sesaat. Duan Lingtian tentu saja bisa merasakan keterikatan Huaner dengannya, tetapi dia tidak memikirkannya karena dia tahu dia hanya tidak berpengalaman dan naif. Setelah dia memperoleh lebih banyak pengalaman dan belajar tentang cara-cara dunia, dia akan belajar tentang perbedaan antara pria dan wanita dan rasa kepatutan. Pada saat itu, dia akan, secara alami, tahu bahwa tidak pantas baginya untuk tetap berpegang pada pria itu. Setelah beberapa hari, Duan Lingtian akhirnya melihat sebuah kota di depan mereka. Begitu mereka memasuki kota, dia membeli kerudung putih yang indah untuk Huaner. Itu adalah kerudung buram untuk menutupi wajahnya untuk mencegah orang lain tertarik pada penampilannya. Namun demikian, bahkan dengan cadar, dia masih menarik perhatian banyak pria ketika dia berjalan di jalanan. Bahkan beberapa wanita terpesona dengan kecantikannya. Huaner mengikuti dari dekat di samping Duan Lingtian. Ketika orang lain ada di sekitar, ekspresinya tidak menunjukkan kepolosan, itu dingin. Dia memiliki suasana yang sangat tidak bisa didekati dengan ekspresi dingin dan jubah putih tipisnya. Itu membuat orang lain merasa malu dan dia sangat murni. Meskipun wanita itu mengenakan kerudung, aku bisa mengatakan bahwa dia sangat cantik berdasarkan mata dan sikapnya. Ya, saya setuju. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya, aku yakin dia tidak jelek. Mungkin, dia mengenakan kerudung untuk menyembunyikan beberapa kekurangan di wajahnya. Bagaimanapun, wanita suka tampil cantik. Mengapa dia menutupi dirinya jika dia benar-benar cantik? Betapa aku berharap aku bisa melihat seperti apa dia. Kemanapun Duan Lingtian dan Huaner pergi, orang-orang di sekitar mereka akan terdiam, kagum akan kecantikan Huaner. Mereka hanya akan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri setelah keduanya pergi. Kebanyakan dari mereka tertarik dengan temperamen Huaner yang dingin tapi murni. Hanya dari matanya yang indah, kebanyakan dari mereka yakin dia cantik. Pada saat ini, setelah Duan Lingtian dan Huaner baru saja melewati jalan lebar, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. "Tolong tunggu sebentar." Huaner tampaknya tidak menyadarinya sampai dia menemukan Duan Lingtian telah berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang.
Dia mengikutinya. Orang yang memanggil mereka adalah seorang sarjana muda yang memegang kipas lipat. Dia memiliki penampilan yang tampan dan senyum lembut di wajahnya. Namun, ada sedikit kejahatan dalam senyumnya yang bertentangan dengan penampilannya yang ilmiah dan lembut. Seorang lelaki tua mengikuti di belakangnya. Duan Lingtian tahu bahwa lelaki tua itu tidak lebih lemah dari dua tetua dari klan Namong meskipun lelaki tua itu terlihat biasa saja. Kalian berdua bukan penduduk setempat, kan? Senyum sarjana muda itu semakin dalam. Sedikit kejahatan masih bisa dilihat di senyumnya. Matanya sebagian besar tertuju pada Huaner daripada Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang cendekiawan muda itu dengan acuh tak acuh dan bertanya, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Sedikit kecemburuan muncul di mata cendekiawan muda itu ketika dia melihat seberapa dekat Huaner berdiri di dekat Duan Lingtian. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan, saya ingin tahu apakah teman Anda akan melepas cadarnya. Tentu saja, saya bersedia membayarnya. Jika teman Anda bersedia melepas cadarnya, saya bersedia membayar Anda masing-masing 10.000 batu surgawi yang menonjol hanya untuk melihat wajahnya. Petik 2. Bab 2709 mencari kematian, jika dia melepas kerudungnya, masing-masing akan memberikan 10.000 batu surgawi yang menonjol. Duan Lingtian mengulangi kata-kata cendekiawan muda itu saat matanya menyipit dan ekspresinya menjadi gelap. Ekspresi Huaner di balik kerudung itu juga menjadi sedingin es. Hanya ketika Duan Lingtian dengan lembut mengetuk tangannya dan memberitahu melalui transmisi suara bahwa dia akan menangani masalah bahwa ekspresinya kembali normal. Dia hanya mengangguk sebagai tanggapan atas transmisi suaranya. Tepat sekali, sarjana muda itu tersenyum karena dia pikir Huaner telah menyetujuinya ketika dia mengangguk. Sepertinya dia tidak menyadari ekspresi gelap di wajah Duan Lingtian. Hanya dia yang tahu apakah dia benar-benar tidak sadar atau pura-pura tidak menyadarinya. Pada saat ini, orang-orang yang lewat di jalan berkumpul untuk menyaksikan keributan itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenali cendekiawan muda itu. Bukankah dia Qiyu, tuan muda kedua dari klan Qi? Itu dia. Dia rela membayar 20.000 Celestial Stone terkenal hanya untuk melihat wajah seorang wanita. Tidak heran mereka mengatakan tuan muda kedua Qi suka menghambur-hamburkan uang. Sepertinya rumor itu benar. Aku ingin tahu apakah wanita itu akan melepas cadarnya. Kota tempat Duan Lingtian dan Huaner datang disebut kota Qi Liu. Ada dua klan penguasa di kota, klan Qi dan klan Liu. Kedua klan sama-sama cocok sehingga mereka memerintah kota Qi Liu bersama-sama. Selama lebih dari 1000 tahun, meskipun kedua klan memiliki banyak perselisihan, tidak ada yang bisa menghancurkan yang lain. 20.000 batu surgawi terkemuka. Pria manapun akan tergerak oleh itu, kan? Kurasa dia akan melepas cadarnya. Saya pikir dia mungkin tidak. Tidak bisakah kamu melihat ekspresi gelap di wajah teman prianya? Kamu benar. Banyak orang yang lewat melihat ekspresi gelap Duan Lingtian dan merasakan ketegangan di udara. Duan Lingtian memandang Qiyu dan berkata dengan dingin, bagaimana jika saya memberi Anda 10.000 batu surgawi terkemuka untuk ditelanjangi dan berkeliling jalan-jalan Qi Liu di negara bagian itu? Apakah kamu akan menerimanya? Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, senyum Qiyu membeku sementara orang tua di belakang Qiyu menatap Duan Lingtian dengan dingin. Orang yang lewat di kedua sisi jalan gempar. Mereka memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah orang mati yang berjalan. Surga, apa yang dia katakan? Apakah pria ini gila? Dia tuan muda kedua dari klan Qi, dan pria itu berani menyerangnya secara verbal. Dia akan mati. Tidak diragukan lagi dia akan mati. Ketika Duan Lingtian melihat ekspresi permusuhan di Qiyu dan wajah lelaki tua itu, dia memandang mereka dengan penuh arti dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua dapat menyerang jika kamu pikir kamu dapat menanggung konsekuensinya. Kemudian, dia menoleh ke Huaner dan berkata sambil tersenyum, Huaner, ayo pergi. Huaner dengan patuh mengikuti Duan Lingtian saat Duan Lingtian berbalik untuk pergi. Sementara itu, Qiyu dan lelaki tua itu benar-benar terkejut. Namun, ketika mereka sadar kembali, mereka dipenuhi dengan kemarahan. Seseorang mendecakkan lidahnya dan berkata, Tuan muda kedua Qi, sungguh memalukan. Anda bahkan tidak bisa meminta seorang wanita untuk membuka cadarnya. Begitu suara yang penuh ejekan ini terdengar, seorang pria muda mengenakan jubah mewah yang memegang dua manik-manik di tangannya yang terus berputar muncul. Seorang pria berjanggut tinggi dan kuat mengikuti di belakangnya. Dia adalah tuan muda hebat dari klan Liu.
Hari yang luar biasa. Saya benar-benar bertemu dengan tuan muda dari klan Qi dan Liu. Keduanya adalah anggota luar biasa dari klan masing-masing. Kedua rival ini mungkin akan bertarung lagi. Banyak orang yang lewat berbisik-bisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat anak muda yang berpakaian mewah itu. Liu Wenbin. Ketika Qiyu melihat Liu Wenbin, tuan muda agung dari klan Liu, ekspresinya langsung menjadi gelap. Kemudian, dia berkata dengan senyum dingin, "Karena kamu bilang aku bahkan tidak bisa membuat seorang wanita melepas cadarnya, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan yang lebih baik? Jika tidak, kamu harus berhenti menggangguku." Qiyu kesal karena gangguan Liu Wenbin karena dia ingin menyerang Duan Lingtian. Namun, juga karena Liu Wenbin, kemarahannya terhadap Duan Lingtian sedikit mereda, dan dia mulai tenang. Setelah berpikir lebih jauh tentang temperamen dingin dan murni dari keberanian Huaner dan Duan Lingtian, dia berpikir mungkin saja Duan Lingtian benar-benar tidak takut pada klan Qi. Oleh karena itu, dia sengaja memprovokasi Liu Wenbin, berharap Liu Wenbin akan menguji kekuatan Duan Lingtian atas namanya. "Qi kamu," Liu Wenbin menyeringai dingin. "Perhatikan baik-baik saat saya melepas kerudung wanita itu dan membunuh teman prianya." Kemudian, dia memerintahkan pria itu untuk mengikutinya. "Liu Nan, bunuh pria itu dan bawa wanita itu ke sini. Saya ingin melihat bagaimana penampilannya. Jika dia tampan, aku tidak keberatan membawanya kembali ke klan Liu untuk dinikmati selama beberapa hari." Segera setelah Liu Wenbin selesai berbicara, Liu Nan, pria berjanggut di belakang Liu Wenbin, tidak membuang waktu dan bergerak. Mencari kematian, suara gemuruh dan dingin terdengar di udara, membuat tubuh Liu Nan merinding bahkan sebelum dia bisa menyerang. Suara itu milik Duan Lingtian yang mendengar kata-kata Liu Wenbin. Dia jelas marah pada saat ini. Setelah dia berbicara, energi asal surgawinya melonjak seperti naga yang marah setelah beredar melalui 99 vena surgawinya. Astaga, 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 astaga. Energi asal surgawi Duan Lingtian berubah menjadi jutaan sinar pedang, dan mereka tumbuh dengan cepat saat dia melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar, sebelum berubah menjadi beberapa lusin formasi pedang yang bergabung menjadi satu. Itu tampak seperti matahari yang terik dari kejauhan. Astaga, 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 astaga. Formasi pedang melesat ke arah Liu Wenbin hanya dalam sekejap mata sebelum hujan pedang menghujaninya. "Tuan muda," Liu Nan berteriak. Namun, dia terlambat. Pedang telah menutupi Liu Wenbin secara menyeluruh. Ketika hujan pedang menghilang, satu-satunya yang tersisa di tempat Liu Wenbin berdiri adalah genangan darah yang menyerupai mawar merah. Liu Wenbin, tuan muda hebat dari klan Liu dan pemimpin klan masa depan dari klan Liu, sudah mati. Seluruh tempat terdiam sesaat. Qiyu adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia menarik napas, jelas ketakutan. Jika Liu Wenbin tidak muncul untuk memprovokasi dia akan berakhir seperti Liu Wenbin dan berubah menjadi genangan darah. Orang tua yang berdiri di belakang Qiyu memandang Duan Lingtian dengan ekspresi muram dan ketakutan. Pemuda berpakaian ungu ini adalah surgawi emas yang menyeluruh. Namun, dia tidak yakin apa peringkat Duan Lingtian dari Duan Lingtian. Selain itu, dia juga tidak yakin bisa mengalahkan Duan Lingtian. Beraninya kau membunuh tuan mudaku." Liu Nan berteriak ketika dia sadar kembali. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangannya. Klub gigi serigala muncul dan menyerang Duan Lingtian dengan senjata di tangannya saat energi asal surgawinya melonjak keluar. Ledakan, 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 ledakan. Klub gigi serigala adalah senjata surgawi primitif. Tampaknya hidup di tangan Liu Nan. Meski terlihat besar, gerakannya lincah. Dalam sekejap, ia telah menenun apa yang tampak seperti jaring di atas Duan Lingtian. Duan Lingtian mencibir. Dengan hanya berpikir, dia mengambil pedang surgawi dari cincin tata ruangnya. Kemudian, dia menggabungkan pedang surgawi dengan formasi pedangnya yang menembak ke arah jaring yang ditenun oleh klub gigi serigala Liu Nan. Formasi pedang dengan mudah menghancurkan jaring yang melayang di atasnya. Liu Nan menggunakan klub gigi serigalanya untuk mencoba dan membalas. Namun, yang mengejutkannya, klub gigi serigalanya berjuang bebas dari cengkeramannya dan sepertinya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Astaga, 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 astaga. Hujan rintik-rintik berlangsung sesaat sebelum menghilang lagi. Demikian pula, hanya genangan darah yang tersisa di tempat Liu Nan berdiri sebelumnya.
Orang-orang yang lewat yang baru sadar kembali tersentak ketakutan ketika mereka melihat betapa mudahnya Duan Lingtian membunuh Liu Nan. Orang tua yang berdiri di belakang Qiyu berseru kaget, kekuatannya, setidaknya, sebanding dengan surgawi emas tertinggi tingkat bumi. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, Qiyu menghela nafas lega. Dia merasa beruntung dia tidak menyerang Duan Lingtian sebelumnya. Bab 2711 Juta Batu Surgawi Terkemuka, Liu Nan adalah salah satu celestial emas agung klan Liu, tapi pemuda berpakaian ungu mengalahkannya dengan begitu mudah. Liu Wenbin adalah tuan muda agung klan Liu dan seharusnya menjadi pemimpin klan masa depan. Dia juga putra favorit pemimpin klan saat ini. Namun, pemuda berbaju ungu itu membunuhnya begitu saja. Siapa dia? Bukankah dia takut klan Liu membalas dendam padanya? Para penonton berbisik di antara mereka sendiri dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan dengan kekuatan Duan Lingtian dan keberaniannya untuk membunuh Liu Wenbin, tuan muda agung dari klan Liu di kota Qiliu. Untungnya, tuan muda kedua dari klan Qi tidak bertindak. Kalau tidak, itu akan menjadi dia dan tetua klan Qi yang meninggal. Sebenarnya, mereka akan menyerang sebelum tuan muda agung dari klan Liu muncul. Jika itu masalahnya, Tuan muda agung dari klan Liu telah menyelamatkan tuan muda kedua dari klan Qi, kan? Ya, banyak penonton mengira Qiyu benar-benar beruntung. Begitu Qiyu sadar kembali, ekspresinya berubah netral. Dia dengan cepat membungkuk dan menangkupkan tinjunya saat dia meminta maaf. Tuan yang terhormat, tolong maafkan pelanggaran saya sebelumnya. Orang tua di belakang Qiyu mengikuti dan membungkuk juga. Dia tidak akan membungkuk jika Duan Lingtian hanya membunuh Liu Wenbin. Namun, dia telah menyaksikan betapa mudahnya Duan Lingtian membunuh Liu Nan. Dia tahu betul bahwa kekuatannya setara dengan Liu Nan. Ini berarti Duan Lingtian jauh lebih kuat darinya. Untuk alasan ini, dia tidak lagi berani bertindak sembrono. Setelah Anda menggunakan saya, Anda berniat untuk menenangkan saya dengan permintaan maaf belaka. Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh saat dia menyipitkan matanya ke arah Qiyu. Qiyu menundukkan kepalanya dan bertanya dengan cemas, itu. Apa lagi yang kamu inginkan? Seperti kata pepatah, orang bijak tidak pernah berlayar melawan angin. Meskipun ada pembangkit tenaga listrik di klan Qi yang lebih kuat dari pemuda berpakaian ungu ini, mereka tidak ada di sini. Oleh karena itu, Qiyu tahu dia harus mengakui kekalahan, setidaknya untuk sementara. Duan Lingtian menatap Qiyu dengan tajam saat dia berkata, "Bawa aku ke klan Qi, kita akan bicara di jalan." Baik. Meskipun Qiyu tidak tahu mengapa Duan Lingtian ingin pergi ke klan Qi, dia tidak peduli karena ini bermanfaat baginya. Dan saya khawatir karena elit lain dari klan Qi tidak ada di sini. Karena Anda ingin pergi ke klan untuk mencari kematian, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Kepalanya menunduk ketika pikiran ini muncul di benaknya. Kilatan dingin melintas di matanya sejenak. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian dan Huaner mengikuti Qiyu dan sesepuh di belakangnya ke klan Qi. Para penonton memberi jalan bagi mereka saat mereka berjalan. Hanya dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan penonton. Mereka menghela napas lega dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Mengapa pemuda berpakaian ungu mengikuti tuan muda kedua kembali ke klan Qi? Sepertinya tuan muda kedua akan memberi kompensasi padanya sebelumnya, tetapi dia meminta untuk pergi ke klan Qi. Apakah dia pikir dia masih bisa mengambil keputusan di sana? Dia hanya mencari kematian dengan pergi ke klan Qi. Meskipun dia kuat, saya khawatir itu jauh dari mampu menghadapi seluruh klan Qi. Klan Qi adalah klan yang kuat dengan dua celestial emas agung tingkat surga. Sebagian besar penonton bingung dengan keputusan Duan Lingtian untuk pergi ke klan Qi. Apakah ini tidak membawa masalah bagi dirinya sendiri? Tiba-tiba, seseorang berspekulasi, apakah menurut Anda mungkin pria dan wanita berpakaian ungu itu benar-benar disewa oleh klan Qi? Mata seseorang berkilat sadar, mungkin saja semua yang terjadi sebelumnya hanya untuk pertunjukan dan rencana untuk membunuh tuan muda agung dari klan Liu. Tepat sekali, mereka hanya membuat pertunjukan untuk membingungkan klan Liu. Keduanya harus kembali ke klan Qi untuk menerima pembayaran mereka sebelum meninggalkan kota Qiliu. Selama keduanya pergi, klan Liu tidak akan memiliki bukti bahwa klan Qi menjadi dalang kematian Liu Wenbing. Klan Liu tidak akan bertindak melawan klan Qi tanpa bukti nyata. Mayoritas orang yang hadir di tempat kejadian setuju dengan kata-kata ini. Masuk akal, meskipun tuan muda kedua dari klan Qi adalah anak hilang yang terkenal,
saya tidak berpikir dia akan menghabiskan 20.000 batu surgawi yang menonjol hanya untuk melihat wajah seorang wanita. Tepat sekali, meskipun dia menghambur-hamburkan uang dengan sembarangan di masa lalu, tidak pernah sampai sejauh ini. Menghabiskan 20.000 batu surgawi yang menonjol hanya untuk meminta seorang wanita membuka cadarnya memang keterlaluan. Untungnya, Qiyu tidak ada dan tidak mendengar diskusi di sekitarnya. Dia pasti akan kehilangan kesabaran jika tidak. Bagaimanapun, klan Qi benar-benar tidak bersalah dalam hal ini. Jika klan Qi telah mempekerjakan dua orang itu, apakah dia akan merasa sangat ingin memimpin mereka kembali ke klan? Selama perjalanan ke perkebunan klan Qi, Qiyu memecah kesunyian terlebih dahulu. Dia memandang Duan Lingtian dengan gugup dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan, Tuan yang terhormat?" "Saya ingin peta terperinci dari seluruh kerajaan langit batu berawan dan kerajaan surgawi tetangga." Setelah mendengar ini, Qiyu menjadi tenang. Ini adalah harga kecil yang harus dibayar. Bahkan, itu hampir tidak signifikan. Klan Qi dapat dengan mudah menghasilkan peta seperti itu. Duan Lingtian terus berkata, "Selain itu, klan Qi harus mengkompensasi saya dengan 1 juta batu surgawi yang menonjol." Setelah mendengar itu, ekspresi tenang Qiyu berubah drastis. 1 juta batu surgawi terkemuka. Meskipun klan Qi mampu membelinya, itu bukan jumlah yang kecil, bahkan ekspresi tetua dari klan Qi telah berubah. Meskipun mereka mengharapkan Duan Lingtian untuk meminta kompensasi, ini adalah pemerasan yang terang-terangan. 1 juta batu surgawi terkemuka. Apakah dia begitu yakin mereka akan mengabulkan permintaannya? Pada akhirnya, Qiyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak bisa membuat keputusan ini. Saya harus berbicara dengan ayah saya begitu kita kembali ke klan Qi." Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, aku akan menunggumu di klan Qi. Namun, kamu hanya punya waktu 1 jam setelah kita tiba di Qi Klan. Jika saya tidak mendapatkan 1 juta batu surgawi yang menonjol saat itu, jangan salahkan saya jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi." Dia menyipitkan matanya pada Qiyu ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Qiyu gemetar dalam hati ketika dia melihat niat membunuh di mata Duan Lingtian. Dia dengan cepat membuang muka, takut bertemu dengan tatapan Duan Lingtian. Penatua di belakang Qiyu berkata melalui transmisi suara, "Tuan muda kedua, pemuda ini terlalu serakah. Beraninya dia meminta 1 juta batu surgawi yang menonjol. Yah, kita akan lihat apakah dia bisa hidup cukup lama untuk menikmati buah dari keserakahannya," jawab Qiyu melalui transmisi suara sambil mencibir dalam hati. Dia tidak terlihat seperti orang yang sembrono. Kekuatan klan Qi bukan rahasia lagi di kota Qiliu. "Saya yakin dia tahu tentang klan kami," kata tetua dari klan Qi dengan hati-hati melalui transmisi suara. Suara Qiyu langsung berubah muram. "Apakah kamu mengatakan bahwa dia cukup berani untuk mengikuti kita kembali ke klan Qi meskipun dia tahu kekuatan kita karena dia tidak takut?" "Ya, entah dia menyembunyikan kekuatan aslinya lebih awal atau dia memiliki latar belakang yang luar biasa," jawab tetua. "Bagaimanapun, aku akan meminta ayah untuk menyelidikinya. Saya juga bisa meminta leluhur tua untuk menyelidiki dia," kata Qiyu. Klan Qi memiliki perlindungan dari 2 celestial emas agung tingkat surga. Kedua celestial emas agung tingkat surga ini, tentu saja, yang paling kuat di klan Qi. Salah satunya adalah ayah Qiyu, dan yang lainnya adalah nenek moyang lama dari klan Qi. Meskipun keduanya adalah celestial emas agung overarching peringkat surga, leluhur tua itu lebih kuat daripada pemimpin klan dari klan Qi. Saat memasuki pintu utama klan Qi, Huaner berkata dengan tidak puas melalui transmisi suara, "Duan Lingtian, mengapa kita mengikutinya? Saya tidak suka mereka, saya tidak ingin bersama mereka. Kami di sini untuk meminta Celestial Stone dari mereka. Semua item yang saya beli untuk Anda di kota dibeli dengan Celestial Stone. Kita akan kehabisan mereka pada akhirnya. Untuk alasan ini, kami di sini untuk mendapatkan lebih banyak. Selama kami memiliki batu surgawi, kami akan dapat membeli barang-barang yang menyenangkan dan unik," kata Duan Lingtian kepada Huaner seolah-olah dia sedang menenangkan seorang anak. Wow, mata Huaner langsung menyala. "Kalau begitu, kita harus menuntut semua batu surgawi yang mereka miliki. Jika mereka menolak, aku akan membunuh mereka." Niat membunuh melintas di matanya di akhir kalimatnya. Jika dua lainnya bisa mendengar kata-kata Huaner, mereka akan sangat terkejut.